Diamam. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Pak. Gimana pagi ini? Baik, Pak. Masih semangat ya? Masih, Pak. Pak Guru pengen dengar suaranya dulu. Ya? Ya, Pak. Semangat pagi. Pagi, luar biasa. Nah, Tommy belum kompak. Sekali lagi, semangat pagi. Pagi, luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, sebelum kegiatan pembelajaran pada hari ini kita mulai, alangkah baiknya kegiatan ini diawali dengan berdoa dulu. Kita bersama-sama. Semoga kegiatan pembelajaran pada hari ini diberikan kelancaran dan kemudahan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Hari ini ada yang tidak hadir? Semua lengkap ya? Oke, mantap, bagus kalau lengkap. Baik. Tujuan pembelajaran pada hari ini, ya, itu ada empat tujuan. Mungkin ada yang berkenan membacakan tujuan pada hari ini. Silakan. Tujuan pembelajaran. Setelah pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat 1. Mengenali permasalahan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu berita benar atau berita bohong atau hoax. 2. Mengidentifikasi berita benar atau berita bohong atau hoax. 3. Menganalisa berita benar atau berita bohong secara logis dan sistematis. 4. Menggunakan bantuan chatbot AI dalam menganalisa berita-berita benar atau berita bohong. Sudah? Terima kasih. Pak Guru tanya dulu. Pernahkah kalian membaca ya sebuah berita, baik itu di media massa atau di media sosial? Sudah. Pernah membaca berita? Sudah. Menurut kalian, berita yang ada itu apakah semuanya bisa dikatakan berita yang benar? Iya, Pak. Iya, Pak. Tidak? Iya, Pak. Beritanya berarti ada yang benar, ada yang tidak benar. Ada kemungkinan itu. Oke. Baik. Sebelum kita mulai ke tahap berikutnya, Pak Guru ingin bagi kelompok. Supaya adil ya. Pak Guru ini aja. Apa namanya? Supaya objektif, tidak pilih-pilih, Pak Guru yang tentukan. Oke. Silakan berhitung saja supaya lebih mudah. Karena pembelajaran ini nanti kita bagi menjadi 3 kelompok, berarti silakan berhitung dari 1 sampai 3. Nanti yang menyebutkan 1 berarti di kelompok 1, yang 2 di kelompok 2, yang 3 di kelompok 3. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke, bisa dimulai dari Fajar. Silakan. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1,
dua, Tiga. tiga. Oke, kelompok 1 silakan di sebelah kiri saya. Ya, 2 di tengah-tengah, 3 di sebelah kanan. Selanjutnya Pak Guru akan membagikan berita, ya, berita sekaligus LKBD, yang mana berita ini nanti tugas kalian untuk mengecek kebenarannya, ya. Ini kelompok 1, kelompok 2, ini kelompok 3. Dan silakan perhatikan dulu, semua lihat ke depan. Pak Guru akan menampilkan sebuah video, kemudian kalian silakan mencatat poin-poin penting yang ada di dalam video tersebut. Ya, siapkan penanya. Ya, alat tulisnya disiapkan, catat poin-poin pentingnya. Menurut penilaian, kamu sudah membaca bukan? Menurut siapa kamu sudah membaca? Setelah menyimak video ini, kamu akan lebih berhati-hati dalam membaca. Penasaran? Simak tes berikut ya, Ibu. Seorang pemuda tewas karena mengidap coklat. Senin 5 Maret, seorang pemuda asal Bak ditemukan tewas di kamarnya. Keluarga menuturkan bahwa almarhum dalam keadaan sehat dan tidak mengeluh sakit apapun sebelumnya. Jenazah pemuda tersebut pun diotopsi. Hasilnya terdapat racun dalam lambungnya. Seorang ahli yang mengotopsi jenazah pemuda itu mengatakan bahwa racun di lambungnya berasal dari kandungan coklat dan mie instan yang dikonsumsi korban sebelum meninggal. Kandungan keduanya membentuk senyawa berupa racun jika bersatu di dalam lambung. Pernyataan ahli tersebut diperkuat dengan ditemukannya bungkus coklat dan mie instan di TKP. Baik, sudah mencatat poin-poin pentingnya? Oke, berarti selanjutnya silakan berdiskusi secara kelompok. Kemudian analisa berita yang sudah dibagikan, dikerjakan secara berkelompok, silakan diskusi. Waktunya 30 menit. Gimana? Nggak ada kendala ya? Oke. Baik, waktunya sudah habis. Ya. Hai. Halo. Masih semangat? Masih, Pak. Tepuk 1. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 1. 2 kali tepuk 2. Tepuk tangan untuk kalian semua. Oke, berarti diskusi berjalan dengan lancar ya. Kelompok 1 ada kendala nggak? Lancar? Lancar. Kelompok 2? Oke, kelompok 3? Aman, lancar. Oke. Baik, disiapkan hasil analisa diskusi kelompoknya masing-masing. Ya, setelah ini secara bergantian ya kalian mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya masing-masing. Gimana, sudah siap? Sudah siap? Siap, Pak. Kita mulai dari kelompok berapa ini ya? Kelompok 1. Kelompok 1 siap? Siap, Pak. Silakan maju. Penyaji 1 dan 2. Yang penyaji 1 dibawa oleh saudara Tony Sundesa dan penyaji 2 dibawa oleh saudara Promisi. Dan materi lanjut ke ya, dijelaskan oleh penyaji. Penyaji 1 dipersilakan.
Ya, oke baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya selaku penjadi satu di kelompok satu untuk menjelaskan materi kami atau hasil analisis dari berita yang sudah kami tulis. Nah, judul berita kami di sini adalah minum air dingin setelah makan menyebabkan serangan jantung mendadak. Nah, beritanya adalah sebuah pesan berantai dari beredar di media sosial menyebutkan bahwa minum air dingin setelah makan dapat menyebabkan serangan jantung. Nah, hasil dari analisis materi kami adalah dari berita pertama ini, analisis secara visual, yaitu berita pertama kesimpulannya adalah berita bohong atau hoax. Alasannya karena tidak mencantumkan sumber resmi dan juga tidak ada adanya bahasa yang menakut-nakuti dan tidak ada bukti atau referensi yang valid. Nah, kedua yaitu analisis dari chatbox. Berita pertama adalah berita hoax karena tidak berdasarkan data ilmiah. Media medis hanya berasal dari pesan yang berantai viral. Mungkin itu saja berita pertama atau berita satu dari kami. Terima kasih. Lanjut. Dan saya kembalikan ke moderator. Nah, itu tadi penjelasan dari sekian pertama yang dijelaskan oleh Saudara Tommy, dan kami lanjut ke sekian kedua yang dibawa oleh dan dijelaskan oleh Saudara Akbar. Kepada Saudara Akbar, silakan. Ya, baik. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk membacakan berita kedua. Ya, berita kedua kami berjudul tentang digitalisasi pembelajaran 2280 ya dan 850 sekolah di Indonesia ditargetkan siap pada tahun 2025. Ya, dan saya lanjut ke pembahasan beritanya. Lektor Kementerian Pendidikan Dasar Masyarakat Indonesia Kemendikbud menetapkan target signifikan pada tahun 2005 di mana 268 dan titik 865 dan di seluruh sekolah Indonesia. Ya, kesimpulannya adalah berita kedua ya. Alasannya adalah klaim 288.865 sekolah di Indonesia ditargetkan siap di digitalisasi. Ya. Pembelajaran pada tahun 2005 adalah klaim yang sah dan sudah diumumkan secara resmi. Ya, dan saya lanjut ke analisa secara cepat. Ya. Berita kedua bukan berita hoax, melainkan informasi virtual karena ada sumber resmi. Detik.com, Kementerian Pendidikan. Ya, mungkin saja berita kedua yang saya bacakan. Sekian dan terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Nah, itu tadi materi kami yang sudah disajikan oleh penyaji 1 dan 2, dan mungkin saja materi kami akhiri dengan moderator tutupan dia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok satu. Silakan kembali ke. Selanjutnya kelompok 2, silakan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kami kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelum kami lanjut ke presentasi diskusi, kami ingin mengenalkan nama anggota kelompok kami. Ya, saya sendiri Kilanet Cikit sebagai moderator dari sebelah saya. Dan saya KMC sebagai penyidik 1. Dan saya Mbak Misi sebagai pembaca dan seterusnya.
Dan saya Martin Mehmet sebagai anggota. Saya di Indonesia sebagai anggota. Saya kembali ke Kebetulan anak anggota kami. Dan di sini kami akan melanjutkan pembahasan materi. Pembahasan materi dibawa oleh penyajian pertama yaitu reformasi kepada penyajian pertama. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok untuk membacakan materi kami. Dari judul materi kami, Kemendikbud Semen meluncurkan gerakan numerasi nasional untuk tingkatan kemampuan matematika siswa. Ya, jadi saya lanjutkan membaca. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbud Semen secara resmi meluncurkan gerakan numerasi nasional GNN pada 19 Agustus 2025. Saya lanjut dengan menganalisis secara visual. Ya. Alasannya sumbernya resmi yaitu Kemendikbud secara resmi menulis secara pres bahwa mereka meluncurkan gerakan numerasi nasional GNN. Siaran PRS menyebut bahwa gerakan ini bertujuan meningkatkan kemampuan numerasi siswa sebagai berbagai disiplin ilmu. Ya, jadi saya lanjut dengan berita yang kesimpulan menggunakan chatbot. Ya. Berdasarkan informasi resmi, berita benar Kemendikbud, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah telah meluncurkan gerakan numerasi nasional GNN sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan numerasi siswa. Itu presentasi dari saya. Terima kasih. Ya, itulah pembacaan berita pertama oleh Pak Messi dan kami lanjutkan penyajian kedua oleh Rasul Messi. Saudaraku, saya bersama. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Dan di sini kita lanjut ke berita kedua yang saya sajikan, yaitu ilmuwan temukan buah baru yang bisa menyembuhkan segala penyakit. Ya, sekelompok ilmuwan dilaporkan telah menemukan buah misterius yang bernama Fileria yang diklaim mampu menyembuhkan segala jenis penyakit. Ya, termasuk kanker, HIV dan bahkan penuaan. Buah ini hanya tumbuh di hutan terpencil Kalimantan. Dan konon hanya muncul sekali setiap 20 tahun. Dan kesimpulan dari berita ini secara visual, ya, kesimpulan berita ini adalah bohong atau hoax. Ya, karena asalnya tidak berdasarkan ilmiah, sumbernya tidak jelas dan berpotensi menyesatkan masyarakat karena dapat meninggalkan pengobatan medis. Ya, sedangkan yang kami cari menggunakan GPT, menggunakan chatbot, ya, tanda-tanda berita ini adalah hoax. Dalam pernyataan ini, kalimat ini menggunakan kalimat yang terlalu luar biasa untuk dipercaya. Ya, karena tidak ada satupun buah pun yang secara ilmiah terbukti bisa menyembuhkan segala penyakit. Ya, mungkin itu saja kesimpulan dan berita kami hari ini. Saya kembalikan ke moderator.
Ya, itulah hasil presentasi diskusi dari kami. Semoga apa yang kami presentasikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Yang terakhir, kelompok 3. Silakan. Ya, selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 3 untuk mempresentasikan materi kami. Sebelum kami mempresentasikan materi kami akan memperkenalkan nama anggota kelompok kami. Saya Julia Wainese sebagai moderator dan di sebelah Saya Rian Sulisa sebagai penyajian kedua. Dan saya Dito Sulisa sebagai penyajian besar. Dan saya juga bisa sebagai anggota. dan saya Siska juga sebagai anggota Sekretariat Kebangsaan. Itu saja nama kelompok kami. Dan di sini kami akan masuk ke materi kami. Kepada penyajian 1, saya persilakan. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 3 untuk menjelaskan, mempresentasikan hasil hasil menganalisis sebuah berita. Jadi untuk menganalisis sebuah berita secara visual dan secara JPT atau menggunakan aplikasi Jadi di sini sebelum saya menganalisis, saya membacakan terlebih dahulu beritanya supaya bisa langsung masuk ke perbedaan menganalisis menggunakan secara visual dan secara JPT. Dan saya membacakan berita 1 yang berjudul Gubernur Maluku dan DRI tinjau sekolah rakyat di Poso, negara menjamin kebutuhan pendidikan. Ambon, Media Center Maluku pada tanggal 25 Agustus 2005, Gubernur Maluku Henry Klawaisa bersama anggota DPR RI meninjau langsung UT hati-hati hal-hal di Poso Kota Ambon yang menjadi lokasi sekolah rakyat SR jenjang SMA. Dan mungkin itu beritanya, dan sekarang kami masuk ke analisis secara visual dan secara chatbot. Sebelum ke chatbot, sini saya mengenai secara visual, yaitu secara visual sumber beritanya resmi, waktu dan tanggalnya ada dan dibuat oleh wartawan. Dan untuk menganalisis menggunakan chatbot, yaitu penyebarannya melalui media resmi dan dinyatakan bukan hoax, karena dari penjelasan dari secara visual dan chatbot, maka berita tersebut termasuk dalam berita benar, bukan berita hoax. Mungkin itu saja penyajian dari saya penyajian 1. Sekian dan terima kasih, dan saya kembalikan ke moderator. Itu saja penyajian 1 dari kami. Dari sini kami akan lanjut ke penyajian 2. Kepada penyajian 2 saya persilakan. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menyajikan berita kedua. Ya, berita kedua yang berjudul NASA mengumumkan bahwa bumi akan gelap total selama 3 hari, mulai dari 15 Oktober sampai 18 Oktober. Oke. Badan Antartika Serikat atau NASA dikabarkan telah mengumumkan bahwa bumi akan mengalami kegelapan total selama 3 hari berturut-turut, mulai tanggal 15 sampai 18 Oktober. Dalam rilis yang disebut akhirnya bocor ke publik. NASA menyatakan bahwa fenomena ini disebutkan
oleh penjajaran antara matahari, bumi, dan galaksi Andromeda yang akan memblokir cahayanya matahari sepenuhnya. Langsung kita masuk ke analisis. Analisis pertama dibawakan oleh secara visual. Ya, secara visual. Ya, jawabannya analisis tersebut adalah NASA mengumumkan bumi akan gelap total selama 3 hari mulai 15 Oktober. Atau apakah betul? Mari kita simpulkan bersama. Ya, kesimpulan berita ini salah satu berita hoax atau berita bohong. Alasannya tidak ada dasar ilmiah. Yang kedua, tidak ada penjelasan resmi dari NASA. Yang ketiga, sumber berita tidak jelas. Maka berita ini dinyatakan berita hoax. Oke, kita lanjut ke analisis yang kedua, yaitu kita mulai dari referensi chatbot AI. Ya. Referensi yang kedua yaitu menurut chatbot AI hampir termasuk hoax, berita palsu karena klaimnya tidak konsisten, tidak ada bukti ilmiah dan telah tercatat dalam sejarah. Klaim serupa dibantah oleh ilmiah, maka berita tersebut dinyatakan hoax. Maka itu saja penjelasan penyajian dari kami dari penyajian 1 dan penyajian 2. Sekian dan terima kasih. Ya, kembalikan kepada moderator. Ya, itu saja materi singkat dari kami. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, luar biasa, tepuk tangan untuk kalian semua. Baik, selanjutnya karena keenam berita yang ada itu semuanya berita yang berbeda. Jadi setelah ini kelompok 1 bisa mengunjungi hasil diskusi dari kelompok 2 dan 3. Kemudian kelompok 2 bisa mengunjungi hasil diskusi dari kelompok 1 dan kelompok 3. Kemudian kelompok 3 mengunjungi hasil diskusi dari kelompok 1 dan kelompok 2. Kalian bisa memberikan masukan atau saran atau bentuk apresiasi. Ya, silakan dituliskan dalam post-it. Satu kelompok 2 aja cukup ya. Silakan, bisa langsung maju. Silakan, bisa langsung maju, ya. Yuk. Tulis, terserah bisa masukan, saran, atau bentuk apresiasi. Yang lain juga ikut, silakan. Yang lain juga ikut, silakan. Oke, sudah semua? Oke, masih semangat? Masih, Pak. Oke, dari hasil diskusi tadi, Pak Guru mau tanya, adakah perbedaan hasil analisa menggunakan visual dengan bantuan chatbot? Tadi rata-rata pakai apa? ChatGPT ya? Kelompok 1 pakai ChatGPT. Kelompok 2? Chatbot. Iya, pakai apa chatbotnya? ChatGPT. 3? Oh, berarti semuanya menggunakan? Ada nggak perbedaan dengan analisa visual? Hasilnya? Sama semua? Oke. Kemudian bantuan chatbot itu menurut kalian membantu nggak untuk menganalisa berita tersebut? Sangat membantu. Kenapa? Jawabannya sama, analisisnya tepat, kemudian lebih mudah, kemudian lebih cepat. Oke, semua kelompok tadi memprestasikan
hasil diskusi kelompoknya dengan baik. Tepuk tangan untuk kalian semua. Baik, sebagai evaluasi akhir, Pak Guru akan memberikan soal evaluasi yang dikerjakan secara individu. Sebentar. Jangan lupa tulis nama dan kelas. Satu menit lagi. Sudah selesai? Kelompok 2 sudah? Silakan dikumpulkan, yang sudah silakan dikumpulkan. Perwakilan saja. Kelompok ini sudah? Oke. Kelompok 1 sudah? Oke. Semua sudah kumpul ya? Baik, sebelum pelajaran kita akhiri, Pak Guru pengen tahu, ingin merefleksi kegiatan pada hari ini. Mungkin ada beberapa hal yang kalian hadapi, mungkin ada pengalaman menarik, kemudian ada kendala atau hambatan yang dihadapi dalam diskusi tadi. Mungkin nanti perwakilan masing-masing kelompok cukup satu saja yang mewakili. Bisa? Bisa. Mungkin dari kelompok 1 dulu. Ya, Pak. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya untuk memberikan refleksi saya. Jadi, setelah mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini, saya jadi paham bagaimana caranya menganalisis berita bohong atau berita benar atau berita bohong. Dan saya juga jadi paham bagaimana caranya tidak tertipu dengan berita bohong atau berita hoax. Mungkin itu saja refleksi yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Tepuk tangan untuk refleksi kelompok 1. Baik, dilanjutkan dengan refleksi oleh kelompok 2. Disilakan. Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kami kelompok 2 untuk memberikan refleksi. Jadi pada pelajaran hari ini saya jadi merasa tertantang untuk meneliti berita tersebut. Karena penasaran, saya jadi saya merasa tertantang karena berita itu benar atau bohong tersebut hoax. Mungkin itu saja refleksi dari kami kelompok 2. Baik. Refleksi terakhir dari kelompok 3, dipersilakan. Oke, terima kasih teman-teman semua. Di sini saya akan memberikan refleksi saya, di mana setelah pelajaran tadi yang kita lewati, di sini saya sangat senang karena ketika pada saat pelajaran tadi kita sudah mengetahui cara bagaimana kita menggunakan chatbot dengan baik dan betul. Dari chatbot dengan baik dan betul itu kita tahu bahwa berita mana yang baik dan mana yang hoax. Tepuk tangan. Oke, tadi ketiga kelompok sudah memberikan refleksi. Yang paling akhir kita simpulkan pembelajaran pada hari ini. Jadi, bagaimana? Chatbot menurut kalian sangat membantu nggak untuk menganalisa? Karena dengan chatbot itu kita menganalisa berita dengan lebih cepat. Kemudian juga lebih tepat.
tepat, teliti, ya. Baik, mungkin pada hari ini pembelajaran cukup sampai di sini. Jadi pada pembelajaran selanjutnya kita akan belajar topik tentang literasi dan etika kecerdasan artifisial. Ya, jadi kalian bisa browsing-browsing dulu, cari-cari referensi itu supaya ada pandangan ketika nanti pembelajaran itu berlangsung, kalian sudah ada kemampuan awal. Baik. Oke, cukup sekian pertemuan hari ini. Pak Guru akhiri. Mungkin bisa ditutup. Diaman. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.